Halo semua, dengan kami, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar, dengan saya sendiri, Niko Mangpus Marlina, nomor absen 6, dan rekan saya, Nikadet Novita Ariswari, nomor absen 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Moka atau Moka Pos. Merupakan aplikasi yang didirikan oleh Haryanto Tanjo dan Gradi Laksmono di akhir tahun 2014 di Jakarta. Nama Moka sendiri diambil dari istilah mobile kasir yang artinya aplikasi kasir yang memudahkan pelaku bisnis dalam mengelola transaksi penjualan dan proses operasional bisnisnya. Pilihan dari aplikasi Moka Pos ini yaitu dapat mengontrol beberapa outlet sehingga memudahkan pelaku bisnis dalam melakukan pembukuan. Selain itu, aplikasi kasir Moka Pos juga punya fitur untuk melacak banyak outlet yang pelaku bisnis miliki tanpa harus mengunjungi setiap outlet secara bergantian. Dalam fitur aplikasi Moka Pos terdapat fitur manajemen persediaan atau stok yang dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengelola persediaan stok yang dimiliki. Dalam aplikasi Moka Pos terdapat beberapa fitur. Fitur ini digunakan di laptop atau di komputer di outlet utama untuk memasukkan data penjualan, transfer item produk ke outlet lainnya. Fitur itu sendiri diantaranya ada reports, library, ingredients, inventory, customers, employees, dan tablet management. Nah, selain fitur tersebut, terdapat juga fitur lain yang dimana fitur ini terlihat saat penggunaan di outlet kasir yang digunakan dalam transaksi pembelian. Di antaranya itu ada point of sale, pesanan online, aktivitas, inventory, shift, dan pengaturan. Ikut cara masuk ke Moka, ketik nama ID, nomor telepon, email, berikut juga dengan password yang sudah kalian isikan. Isi kode referral jika ada, ketik sign up. Jika data sudah tersedia, kalian bisa langsung login dengan email, berikut dengan password. Akan muncul di layar seperti personal info dan business info. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang purchase order. Ini dimana data dari supplier atau agen dari luar masuk ke gudang utama kita. Nah, seperti penyetoran produk. Nah, sini sudah ada pilihan store atau gudang utama yang perlu dimasukkan produk. Nah, ada juga penanggalan di mana data-data sudah tervalidasi, seperti tertera yang di bawah. Ada juga di bagian impor atau ekspor. Nah, itu data yang dimana kalian bisa akses untuk data-data yang sudah telah dibuat. Sekarang kita akan klik create PO untuk pembuatan data terbaru. Setelah diklik, nanti akan muncul di choose outlet. Nah, di situ pilih gudang utama yang disetor oleh si agen atau supplier. Bisa klik juga untuk supplier yang telah mengirimkan produk. Note di sini berfungsi untuk pencatatan tanggal atau hal-hal terpenting yang perlu diingatkan. Setelah pemilihan tersebut, bisa pilih add items. Nah, pada add item di sini itu produk yang telah dikirimkan dari supplier ke gudang utama. Contohnya seperti data tersebut. Lalu diklik, masukkan jumlah setoran yang dikirimkan ke gudang utama serta data penjualan. Setelah diklik, masukkan harga penjualan. Sudah tertera, klik add. Setelah data sudah masuk, create and fulfill. Otomatis data sudah tersimpan. Jadi kita ada fitur transfer item. Nah, di sini fungsinya sebagai pemindahan data barang dari gudang utama ke gudang cabang. Ekspor di sini mempunyai riwayat sebagai pemindahan barang. Nah, sebelum kita ke create transfer, kita fokuskan dulu ke gudang utama atau gudang inti pemindahan suatu barang. Nah, baru klik transfer. Nah, pastikan transfer from itu dari gudang utama atau yang ada barang ke transfer to ke gudang cabang. Di sini juga ada additional note yang berfungsi sebagai penambahan tanggal atau item-item tertentu. Klik di items, masukkan produk yang akan ditransfer item. Contohnya seperti di layar. Setelah diklik,
akan muncul. Masukkan quantity jumlah yang akan ditransfer item. Klik add items and create request. Nah, confirm. Setelah itu akan muncul ke export. Nah, di sini data sudah tervalidasi ya. Selanjutnya yaitu point of sale. Pastikan Anda sudah melakukan shift saat ini agar mempermudah Anda menghitung hasil akhir dari transaksi per hari ini. Setelah melakukan shift saat ini, bisa lakukan transaksi. Nah, contoh seperti yang tertera. Jika dia membeli secara umum, klik umum. Dalam metode pembayaran, di sini sudah ada tertera tunai, e-wallet, edisi, e-commerce, dan lain-lain. Jika pembayaran dengan tunai, klik tunai, lakukan pembayaran. Nah, akan seperti ini. Lalu hasilnya akan seperti ini. Contohnya. Nah, ini hasil dari transaksi di point of sale. Berikut laporan penggunaan Mocha POS dari point of sale, purchase order, dan transfer item. Dan dari kami, diharapkan Mocha POS memberikan harga dan kualitas yang lebih baik ke depannya, dan pembuatan paket branding software dan hardware agar memberikan keuntungan bagi para perusahaan yang menggunakan. Dan pemaparan dari kelompok kami, bila ada salah kata kami mohon maaf, dan terima kasih.